Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah klik video ini. Video kali ini kita akan membahas mengenai Hypnosis One Piece episode 977 subtitle Indonesia penuh full HD. Tapi sebelum kita memulai video ini, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel YouTube Update Borusu. Mimin kasih waktu 5 detik untuk subscribe ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. One Piece episode 977 Sub-Indo lengkap sinopsis, Kaido minta bantuan, Luffy siap hantam. Pada episode 977 kali ini, menceritakan kemenangan Luffy yang telah menguasai benteng Onigashima. Setelah Luffy dan pasukannya mampu menghancurkan 3 kapal anak buah Kaido membuat kepercayaan Momonosuke semakin kuat, hal tersebut menjadi peluang besar Luffy untuk menang pertempuran di medan perang Onigashima. Misi bajak laut topi jerami untuk mengalahkan Yonkou Kaido dan Shogun Orochi di negeri Wano berlanjut di manga One Piece chapter 977. Sementara itu, saat ingin memulai perlawanan tiba-tiba Luffy melihat Jinbei yang mana merupakan calon anggota bajak laut topi jerami. Kedatangan Jinbei membuat seseorang yang ada di tempat itu menjadi heran dan terkejut, serta salah satu dari mereka meminta Jinbei agar disambut dengan pesta, sementara itu Luffy, Kapten bajak laut topi jerami meminta perayaan tersebut ditunda sampai kondisi benar-benar kondusif dan yang paling utama sampai Kaido terkalahkan. Sedangkan, Kyoshiro segera menghampiri Luffy, karena ia takut ada tindakan yang dapat membahayakan keselamatannya dan orang lain, ia menghampiri Luffy bersama para samurai Wano lantaran. Bagi penggemar anime One Piece, pastinya Anda sudah tidak asing dengan sosok Denjiro. Siapakah sosok Denjiro di One Piece episode 977 ini? Perlu Anda ketahui, bahwa Denjiro adalah mantan anak buah Kozuki Oden yang menjelma sebagai Kyoshiro dan misinya untuk mendekati Orochi agar bisa dipercaya kembali. Sementara itu, Kyoshiro tidak menyangka bahwa pasukan Orochi akan musnah dan Kaido telah dikalahkan oleh Luffy dan teman-teman seperjuangannya. Di sisi lain, Kaido beralih haluan dengan memilih Big Mom menjadi temannya atau sekutu untuk memperkuat benteng pertahanan. Lantas, apakah Luffy menghancurkan bajak laut Yonkou Kaido yang saat ini telah bergabung dengan Big Mom? Akhirnya Kinemon dan yang lainnya memaksa menembus badai untuk menuju Onigashima dan menyerang Kaido. Meskipun menyerang dengan kapal kecil, namun Akazaya dikepung di tengah laut. Akazaya yang hadir untuk menyerang Kaido saat itu hanya dalam jumlah sedikit dan naik kapal kecil juga. Namun sudah ada banyak kapal pasukan Kaido yang mencegat mereka dan menghalangi mereka untuk ke Onigashima. Kenapa bisa? Tapi sebelum kita bahas alasannya, tenang saja karena Luffy dan aliansinya akan hadir untuk menolong Kinemon dan lainnya. Terungkapnya pengkhianat sejati di Akazaya 9. Episode 977 juga akan mengungkapkan siapa pengkhianat sejati yang sudah ada di antara mereka sejak 20 tahun lalu, bahkan lebih. Pengkhianat tersebut juga yang membocorkan informasi serangan ke Wano sehingga Kinemon dan lainnya dicegat di tengah laut. Sayangnya, pesta perayaan untuk menyambut Jinbei sebagai anggota harus ditunda. Monkey D. Luffy, Kapten bajak laut topi jerami meminta perayaan ditunda sampai mereka mengalahkan Kaido. Bersama kapal Tousatsuni, Luffy dan krunya bergerak menuju pulau Onigashima. Saat tiba, mereka langsung berhadapan dengan pasukan Orochi dan Kaido di gerbang Tori. Sementara itu, Kyoshiro langsung menyusul Luffy bersama para samurai Wano lantaran khawatir Luffy akan bertindak gegabah. Diketahui pada chapter 973, Kyoshiro menjelma sebagai Denjiro. Denjiro yang merupakan mantan anak buah Kozuki Oden ini menyamar sebagai Kyoshiro demi mendekati Orochi dan mendapatkan kepercayaannya. Sampai di gerbang, Kyoshiro terkejut dengan tumbangnya pasukan Orochi dan Kaido yang dikalahkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Di sisi lain, Kaido sedang sibuk mencari anaknya untuk diperkenalkannya dengan Yonkou Big Mom. Kaido dan Big Mom baru saja menjadi sekutu. One Piece 977 lagi-lagi menunjukkan kecerobohan kelompok topi jerami dalam menghadapi musuh. Awalnya, Kinemon sebagai ketua Akazaya 9 bersiap menyusun rencana untuk masuk ke Onigashima. Trafalgar Dewater Law sudah memperingatkan bahaya karena di aliansi, ada Staskid dan Monkey D. Luffy yang terkenal tidak sabaran dan merusak rencana. Skema awal Law adalah menyusup ke Onigashima dari jalur lain,
yaitu dari sisi belakang pulau menggunakan kapal selam milik bajak laut Heart. Namun, belum apa-apa, kelompok topi jerami dengan mudah menghancurkan para penjaga di pelabuhan pertama menuju Onigashima sehingga Kinemon ingin langsung saja mendarat ke pulau tersebut. Dengan tambahan Jinbei, kelompok topi jerami adalah bajak laut paling komplit di antara supernova lain. Pasalnya, sekarang ada 4 orang terkuat, yaitu Luffy, Jinbei, Sanji, dan Zoro. Trio Jinbei, Sanji, dan Zoro bisa saja kelak bertarung melawan 3 bencana, yaitu King, Queen, dan Jack. Satu lagi yang penting dalam chapter 977 adalah anak Kaido. Sang Yonko tampak khawatir soal keberadaan sang anak yang tidak kunjung datang menjelang festival api. Apakah dia punya keterkaitan dengan Big Mom atau tidak, bakal jadi misteri yang menarik. Selama ini banyak yang berteori, Big Mom dan Kaido memiliki anak hasil hubungan mereka di kapal bajak laut Rocks sekitar 40 tahun lalu. Mereka diklaim adalah Charlotte Katakuri, Charlotte Daifuku, dan Charlotte Oven yang memang kembar 3. Namun, sekarang dengan Kaido menyebut, anaknya mesti dicari, berarti ada kemungkinan sang anak sebenarnya ada di Wano, dan mungkin saja memiliki jabatan khusus di bajak laut binatang buas. Tidak dapat diabaikan, apakah sang anak adalah salah satu anggota The Flying Six alias Tobi Roppo? Jika melihat dari kaki mereka, salah satunya otomatis X-Drake, anggota angkatan laut yang menyamar masuk ke bajak laut binatang buas. Sosok yang lain adalah Pei Chuan, yang sudah melawan Sanji pada saat Sanji menjadi Sangoro, Soba Mas. Selain itu, ada 1 orang yang mengenakan pakaian tradisional Jepang, dan 1 orang wanita. Jinbei sang jurumudi bajak laut topi jerami. Semua anggota topi jerami sangat senang dengan kedatangan Jinbei. Onami dan Chopperemon membanggakan kemampuan Jinbei dalam mengemudikan Sunny ketika menunggangi ombak di Pulau Whole Cake kepada Franosuke. Franosuke pun menyebutkan kalau kemampuan Sunny sebagai kapal impian tampaknya akan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Rapat rencana menyerbu Onigashima. Senangnya bajak laut topi jerami dengan kedatangan Jinbei membuat mereka lupa dengan rapat sebelum menyerbu Onigashima. Hasilnya, Kinemon terpaksa melaksanakan rapat tanpa Luffy Taro. Tapi, walau Luffy ikut pun, dipastikan ia tidak akan mengikuti rencana. Rapat diikuti perwakilan masing-masing aliansi. Lau mewakili bajak laut, Samurai Akazaya mewakili klan Kozuki, Hyogoro mewakili Samurai Wano, dan Sicilian mewakili suku Mings. Rapat terbatas ini dilakukan di atas kapal Lau, walau sebenarnya ia keberatan. Rencana Kinemon adalah masuk ke mansion Kaido melalui pintu belakang. Informasi ini ia ketahui dari Dena Onigashima yang mereka dapatkan. Lau memprediksi ada 2 orang bodoh yang akan menyerang dari depan. Tentu saja 2 orang bodoh itu adalah Luffy dan Kid karena itulah tipe mereka. Sewaktu Luffy dan Kid menyerang dari depan, akan ada 2 pasukan yang masuk lewat samping kiri dan kanan, salah satunya dipimpin oleh Denjiro. Serangan dari 3 arah itu akan membantu Lau bersama sisa Akazaya untuk menyusup dari belakang dengan memanfaatkan kapal selam Lau dan juga kekuatan buah OP-OP Nomi. Tampak jelas kalau rencana ini adalah racikan strategi dari semua pihak yang hadir, tapi Denjiro masih percaya kalau itu adalah buah pikiran Kinemon. Selama aliansi rapat, Luffy Taro dan teman-teman malah sibuk mencari sake dan gelas untuk merayakan bergabungnya Jinbei. Tanpa pikir panjang, mereka menyerbu gerbang Tori Onigashima yang dijaga ketat dengan persenjataan lengkap. Namun, sake untuk merayakan kedatangan Jinbei lebih penting dan bajak laut topi jerami juga lebih kuat. Luffy dan teman-teman dengan mudah menghancurkan penjagaan di gerbang itu, membuat Kinemon dan Samurai Wano tercengang. Di saat gerbang Onigashima diporak-porandakan teman-teman mereka, trio penakut topi jerami dengan sigap memantau keadaan dari jauh. Onami, Usohachi, dan Chopperemon sudah jauh bertambah kuat, tapi sepertinya Oda Sensei masih ingin mereka menjadi trio penakut yang lucu. Setelah merampas gelas dan sake, Luffy dan teman-teman bersiap untuk bersulang merayakan bergabungnya Jinbei. Tapi ujung-ujungnya mereka menunda acara itu. Bajak laut Kid yang ceria dan perburuan Kaido ada yang lucu dengan bajak laut Kid. Selama ini mereka digambarkan sangat kejam dan berbahaya. Di One Piece chapter 977 ini kita melihat transformasi mereka menjadi bajak laut ceria. Setiap Kid mengatakan hal yang sadis, anggotanya akan menjawab dengan tawa.
Mungkin anggota Kid menirukan tawa killer karena tidak ingin killer merasa sendirian. Mungkin. Fwa. Penyerbuan Onigashima seketika menjadi lomba memburu Kaido ketika Kid dan Luffy berpacu siapa yang lebih dulu mengalahkan Kaido. Kayak Kaido akan kalah dengan mudah saja. Pesta dimulai dan siapa sebenarnya anak Kaido? Dengan dimulainya penyerbuan Onigashima, One Piece Chapter 977 pun membawa kita ke dalam Onigashima. Ada beberapa hal menarik yang bisa kita lihat di sini. Pasukan Number sangat suka minum-minum, tapi mereka tidak pandai memegang gelas. Siluet dan karakter mereka seperti menunjukkan mereka adalah monster raksasa yang kurang pintar. Orochi masih sibuk dengan wanita. Ada seorang wanita pemain samisen yang sayang wajahnya tidak diperlihatkan. Apakah ia Hiyori yang menyusup? Lalu ada kedatangan Tobi Roppo, 6 headliners terkuat Kaido. Sayang sekali wajah mereka tidak diperlihatkan. Tapi, jika dilihat dari sepatunya, salah satunya adalah Drake. Oke, cukup sampai di sini ya. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam channel YouTube kami. Sampai jumpa.